Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin agar kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita selalu curah limpahkan yakni pada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan kita berbagai macam ilmu, berbagai macam akhlakul karimah kepada kita. Semoga kita selaku umatnya diakui di yaumil nanti. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ilmu adalah suatu hal yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Itu merupakan pengertian ilmu. Agar pengetahuan kita semakin luas, karena dengan pengetahuan hidup kita akan terjaga dunia dan akhirat, maka haruslah kita selalu menuntut ilmu. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimina wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah sejak dari ayunan hingga liang lahat. Hadirin rahimakumullah. Dari hadis tadi dapat kita ambil mutiara hikmahnya, yaitu seorang muslim wajib hukumnya menuntut ilmu, baik itu anak kecil sampai orang tua, dari lahir sampai masuk liang lahat wajib hukumnya menuntut ilmu. Lalu sampai kapan kita bisa berhenti menuntut ilmu? Sampai ajal menjemput kita. Oleh karena itu, mari kita selalu menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, di saat apapun, agar keilmuan kita semakin bertambah. Karena adanya suatu keterangan yang menyebutkan bahwa sangatlah rugi seorang muslim jika tidak mendapat ilmu dalam satu hari. Maka dari itu, janganlah sampai kita rugi akibat tidak menuntut ilmu. Maka berusahalah seperti sebuah pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadirin rahimakumullah. Di dalam menuntut ilmu ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh sang pencari ilmu tentunya. Nah, apa saja sih syarat tersebut? Syarat seperti pada sebuah syair, ya, pada sebuah syair Sunda yang berbunyi, ala lan tanalul ilma illa bisitatin saun bika amajmu'iha bibayani dukain wa irshin was tibalin wa bulghati wal irsyadi ustadi wa turiz zamani. Ari syarat ngaji eta aya genep sadayana, hiji kedah seket akalna, kadua banget hoyongna, katilu sobar hesena, kaopat boga bekelna, kalima guru nudukeun kagenep lila zamana. Nah, dari syair tadi dapat saya jelaskan bahwa seorang yang menuntut ilmu itu harus memiliki 6 syarat. Di antaranya tadi, yang pertama, seket akalna, harus mempunyai otak yang tajam. Artinya
kita cepat menyerap ilmu yang diberikan oleh guru kita. Yang kedua, banget hoyongna, berkeinginan tinggi. Artinya kita sebagai para pencari ilmu harus berkeinginan tinggi dan semangat untuk mencari ilmu, agar ilmu yang didapat pun semakin banyak dan tidak cepat hilang. Yang ketiga, sobar hesena, sabar ketika menemukan kesulitan. Ketika kita mencari ilmu, pastilah mendapat masalah-masalah di dalamnya. Nah, kita harus sabar dan tidak menyerah. Ketika menemukan kesulitan dalam menuntut ilmu, kita harus semangat untuk selalu menuntut ilmu. Lalu berikutnya yang keempat, boga bekalna. Artinya mempunyai bekal. Kita selaku pencari ilmu harus mempunyai bekal, kebutuhan mencari ilmu supaya tenaga ketika mencari ilmu, supaya otak kita ketika mencari ilmu akan cemerlang. Seperti itu. Lalu yang kelima, guru nuduhkeun, yang artinya guru memberitahu. Artinya harus mempunyai guru yang bisa memberitahu dan meluruskan. Tidak boleh belajar otodidak dalam belajar agama. Harus ada nasab sampai ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu yang berikutnya yang keenam adalah lila zamana, waktu yang lama. Artinya dalam mencari ilmu, batas akhir mencari ilmu ialah ketika ajal menjemput. Maka dari itu janganlah hanya sebentar mencari ilmu. Mencari ilmu haruslah lama. Karena seperti pada hadis tadi, sangat wajib bagi umat muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya mencari ilmu haruslah semangat dan berkeinginan tinggi, karena ilmu yang Allah turunkan ke dunia ini ibarat samudra di lautan yang sangat luas. Jadi jangan sampai kita putus asa dalam mencari ilmu, karena masih banyak ilmu yang belum kita ketahui, masih banyak ilmu Allah yang belum kita ketahui. Maka dari itu, mari saya mengajak kepada seluruh yang menonton video ini untuk selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.